Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Upin Gustiani dengan NIM 2001025007 dari kelas 5U mata kuliah Metodologi Penelitian Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini merupakan penjelasan dari proposal penelitian yang saya buat yang berjudul Persepsi kelas 6 SD dalam pemanfaatan YouTube sebagai media self-regulated learning. Dalam dunia pendidikan, teknologi terus berkembang seiring perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran, teknologi informasi ini sering dijumpai sebagai kombinasi teknologi audio data, audio video, dan internet. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan telah banyak menghasilkan inovasi baru guna menunjang proses pembelajaran. Salah satunya adalah semakin banyaknya variasi media pembelajaran berkat perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. Penerapan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran ditandai dengan hadirnya e-learning yang dengan semua variasi tingkatannya telah memfasilitasi perubahan dalam pembelajaran yang disampaikan melalui semua media elektronik seperti audio video, TV interaktif, compact disc atau CD, dan juga internet. Krisis kesehatan global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 2 tahun yang lalu itu berdampak pada aktivitas di berbagai sektor, termasuk pendidikan, di mana minat dalam menggunakan platform online untuk mengajar dan pembelajaran di kalangan pendidik dan juga peserta didik itu jadi meningkat pesat gitu. Nah, YouTube ini merupakan media sosial nomor 1 di Indonesia. Nah, YouTube ini merupakan salah satu dari banyaknya jenis aplikasi yang dapat digunakan sebagai multimedia pembelajaran yang memanfaatkan media internet untuk berbagi informasi. YouTube dapat meningkatkan pembelajaran dan pemahaman tentang konsep dan ketuntasan dalam belajar sehingga YouTube bisa dijadikan sumber pendidikan. YouTube memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih baik, lebih menarik, dan mudah diakses serta masih dapat dipantau oleh guru. Akan tetapi, terdapat tantangan besar mengenai pemilihan konten yang sebenarnya memerlukan instruktur atau pembimbing gitu. Jadi sehingga perlu selektif dalam merekomendasikan materi dengan kualitas yang tepat dan sesuai untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran tambahan untuk siswa itu. Nah, berbicara tentang pembelajaran tambahan, self-regulated learning merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan seseorang untuk menerapkan pembelajaran mandiri sebagai tambahannya. Nah, self-regulated learning atau SRL ini mencakup kemampuan seseorang memilih strategi kognitif, belajar teknik pembelajaran, dan belajar sepanjang masa. Pembelajaran dengan SRL menunjukkan hasil belajar yang lebih unggul dibanding kelompok siswa yang melakukan pembelajaran konvensional. Proses pembelajaran SRL juga membutuhkan media yang sesuai untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Berbagai pilihan media pada zaman digital ini tentu sangat memudahkan peserta didik dalam belajar mandiri. Salah satu media yang dapat dijadikan sebagai pendamping belajar mandiri adalah yaitu media YouTube. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitian ini adalah tentang persepsi siswa kelas 6 SD dalam menggunakan YouTube sebagai media self-regulated learning. Sedangkan subfokus penelitian ini adalah mengenai tantangan yang dihadapi siswa kelas 6 SD ini selama menggunakan YouTube sebagai media self-regulated learning. Sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitiannya yaitu pertama, bagaimanakah persepsi siswa kelas 6 SD dalam menggunakan YouTube sebagai media self-regulated learning? Dan pertanyaan penelitian yang kedua yaitu tantangan apa saja yang dihadapi siswa kelas 6 SD selama menggunakan YouTube sebagai media self-regulated learning. Nah, sedangkan tujuan penelitian ini adalah yang pertama tentunya untuk mengetahui persepsi siswa kelas 6 SD dalam pemanfaatan YouTube sebagai media self-regulated learning, dan yang kedua untuk mengetahui apa sih tantangan yang dihadapi siswa kelas 6 SD dalam penggunaan YouTube sebagai media self-regulated learning ini. Nah, jadi manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk sebagai bentuk motivasi diri untuk senantiasa memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pembelajaran. Dan manfaat yang kedua untuk bentuk motivasi diri untuk menerapkan kegiatan belajar mandiri dengan didampingi sumber pembelajaran berbentuk digital. Dan yang terakhir, manfaatnya sebagai bentuk pengendalian diri untuk mengontrol penggunaan media sosial. Yang pertama dibahas adalah mengenai pengertian persepsi. Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai makhluk individual memiliki perbedaan fisik, pola pikir, latar belakang, dan karakter dari setiap individunya. Perbedaan tersebut menyebabkan sudut pandang individu dalam memahami suatu hal melalui indranya akan berbeda-beda. Karena itu, setiap perbedaan juga ditentukan oleh sebuah persepsi dari masing-masing individu.
Persepsi sebagai pengalaman tentang objek yang diterima atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dalam Kamus Besar Psikologi, persepsi ini memiliki makna sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi ini adalah suatu proses yang dilakukan seseorang dalam menyimpulkan suatu pesan atau informasi yang berupa peristiwa berdasarkan pengalamannya. Pesan atau informasi tersebut diterima melalui panca indera yang dimilikinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yang pertama yaitu objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus atau rangsangan yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus bisa datang dari luar individu yang mempersepsi dan juga datang dari dalam individu yang bersangkutan. Nah, yang kedua faktornya adalah alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf. Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga syaraf sensoris diharuskan ada sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak, yang dimana otak ini sebagai pusat kesadaran, serta sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. Dan yang ketiga adalah perhatian. Untuk mengadakan persepsi atau menyadari bahwa persepsi itu sedang dilakukan, diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan pada sesuatu atau sekumpulan objek. Dengan memahami makna persepsi serta faktor-faktornya, maka untuk mengefektifkan proses pembelajaran perlu diusahakan agar diadakan pemilihan media yang tepat sehingga dapat menarik perhatian siswa serta memberikan kejelasan objek yang diamatinya. Pembahasan kedua yaitu tentang media pembelajaran. Peranan media pembelajaran dalam proses pembelajaran dan mengajar merupakan hal yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pengirim kepada si penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar. Selain sistem penyampai atau pengantar, media sering disebut sebagai mediator. Nah, mediator ini mencerminkan pengertian bahwa setiap sistem pembelajaran yang paling canggih dapat disebut sebagai media. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri antara lain buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, dan komputer. Dengan demikian, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya pembahasan mengenai YouTube. YouTube merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar bergerak dan bisa diandalkan. Situs ini memang disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian informasi melalui video dan menontonnya secara langsung. Dengan kata lain, YouTube adalah alat atau cara yang digunakan untuk menyampaikan materi dan berbagi informasi berupa gambar bergerak dan bersuara. YouTube menjadi salah satu media yang menunjang pembelajaran berbasis internet yang dapat memvisualisasikan teknik dan materi pembelajaran dengan baik. Fasilitas yang dimiliki oleh komputer dan internet tersebut menyediakan berbagai fitur yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecenderungan dirinya. Pembelajaran menggunakan fasilitas internet ini mampu mengembangkan kemampuan belajar peserta didik mulai dari tahap dependent sampai self-directed. Berikutnya adalah pembahasan tentang self-regulated learning atau SRL. Menurut Zimmerman, self-regulated learning adalah kemampuan untuk menjadi partisipan aktif secara metakognisi, motivasi, dan perilaku di dalam proses belajar. Self-regulated learning pada umumnya dicirikan sebagai partisipan yang aktif yang mengontrol pengalaman belajar mereka sendiri secara efisien dengan cara yang berbeda-beda, mencakup menentukan lingkungan kerja yang produktif dan menggunakan sumber-sumber secara efektif, mengorganisir dan melatih informasi untuk dipelajari, memelihara emosi yang positif selama tugas-tugas akademik, dan mempertahankan kepercayaan motivasi yang positif tentang kemampuan mereka, nilai belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa karakteristik pembelajar self-regulated learning ini adalah mereka melihat diri mereka sebagai agen perilaku mereka sendiri. Mereka yakin bahwa belajar adalah proses proaktif dan memotivasi diri mereka menggunakan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mendapatkan hasil akademik secara meningkat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembahasan terakhir yakni mengenai karakteristik siswa kelas 6 SD. Masa usia anak sekolah dasar dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu masa kelas rendah dan masa kelas tinggi. Masa kelas rendah di dalam sekolah dasar ini berlangsung pada anak umur 6 atau 7 tahun sampai
umur 9 atau 10 tahun, sedangkan masa kelas tinggi itu berlangsung pada umur 9 atau 10 tahun sampai dengan umur 12 atau 13 tahun. Masa kelas tinggi pada umumnya memiliki sifat khas diantaranya memiliki minat terhadap kehidupan sehari-hari yang konkret, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sangat realistis dan mau belajar, memiliki minat pada hal atau keahlian khusus, dan setelah kira-kira usia 11 tahun, umumnya dalam menghadapi tugas-tugasnya dengan berusaha menyelesaikannya sendiri. Dan yang kelima, nilai pada rapor sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. Dan yang terakhir, pada masa ini anak gemar membentuk kelompok sebaya. Berdasarkan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa siswa kelas tinggi ini sudah memiliki kemampuan berpikir yang lebih kompleks daripada siswa kelas rendah. Bahkan pada poin keempat tadi, menjelaskan bahwa ketika anak berusia kurang lebih 11 tahun, secara umum siswa tersebut sudah dapat menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri. Pada pasal 7 Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB-TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 harus berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Peraturan tersebut menandakan bahwa ketika siswa kelas 6 SD, maka usianya sudah menginjak kurang lebih 11 atau 12 tahun. Berdasarkan perkembangan kognitif menurut Piaget, usia 11 tahun dan seterusnya berada pada tahap operasional formal. Pada tahapan ini, siswa dapat membangun teori dan kesimpulan logis tentang konsekuensinya tanpa memiliki pengalaman langsung sebelumnya pada subjek. Maka dari itu, ketika anak sudah berada pada tahap operasional formal yang dimulai dari usia 11-12 tahun ke atas, mereka sudah memiliki kemampuan berpikir abstrak dan logis sehingga sudah mulai mampu berpikir ilmiah dengan membuat hipotesa, menganalisis dan menarik kesimpulan pada suatu fenomena, dan kemandirian sudah terbangun dengan baik. Dengan adanya sifat-sifat inilah yang menyebabkan siswa sudah dapat menerapkan pembelajaran secara mandiri atau self-regulated learning yang menggunakan platform YouTube sebagai media pembelajarannya. Ada 3 penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama berjudul Penerapan Self-Regulated Learning Berbasis Internet untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Mahasiswa yang ditulis oleh Anna dan Ahdiani pada tahun 2015. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemandirian dalam belajar bukanlah berarti mahasiswa belajar sendiri. Tentu saja, pengembangan kemandirian belajar pada mahasiswa ini memerlukan peran serta dari dosen. Nah, adapun penelitian relevan yang kedua berjudul Pembelajaran Maharoh Al-Isti'ma dengan memanfaatkan media YouTube, problematika dan solusi. Ini ditulis oleh Hamidah dan Marsiah pada tahun 2020. Dengan hasil penelitian yaitu pemanfaatan film dari YouTube pada pembelajaran Maharoh Al-Isti'ma secara offline atau online dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan, memilih, memverifikasi kredibilitasnya ini dan mengevaluasi kualitasnya. Kegiatan ini melatih mahasiswa dalam mendengar perkataan orang Arab, menambahkan pengetahuan dan hasil menyimak mereka pun ternyata bagus gitu. Problematika menyimak dan yang dirasakan oleh mahasiswa tersebut yakni cepatnya pengucapan orang Arab, percakapan kurang jelas dan terdapat kosakata yang sulit. Serta implikasi dari penelitian ini adalah bahwa multimedia communication atau si YouTube ini dapat membantu meningkatkan kemampuan menyimak bahasa asing bagi pelajar baik secara offline maupun online. Dan penelitian yang relevan yang ketiga yaitu berjudul Pemanfaatan YouTube sebagai sumber belajar fisika yang ditulis oleh Purwandari pada tahun 2019. Hasil penelitiannya bahwa saat ini YouTube menjadi salah satu media alternatif yang banyak digunakan oleh sebagian besar siswa sebagai sumber belajar tambahan, membantu penyelesaian tugas dan sarana informasi serta hiburan yang juga didukung oleh penyediaan fasilitas internet oleh sekolah. Ketiga penelitian tadi memiliki persamaan dan perbedaan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Yaitu pada penelitian pertama sama-sama meneliti tentang penerapan self-regulated learning berbasis internet. Adapun perbedaannya yaitu penelitian tersebut itu tidak secara spesifik menyebutkan situs atau web internet apa saja yang digunakan dalam penerapan self-regulated learning sehingga cakupannya lebih luas gitu. Sedangkan pada penelitian saya hanya berfokus pada satu web internet saja yaitu YouTube. Nah, sedangkan pada penelitian kedua memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan YouTube sebagai media belajar. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut berfokus pada mata kuliah Maharoh Al-Isti'ma yang mana penggunaan YouTube pada penelitian itu digunakan sebagai media yang dapat dijadikan sebagai alat atau cara mempermudah mahasiswa dalam menyimak bahasa Arab. Sedangkan pada penelitian saya berfokus pada pemanfaatan YouTube untuk media belajar mandiri. Perbedaan lainnya terletak juga pada subjek. Pada penelitian tersebut, subjeknya adalah mahasiswa, sedangkan pada penelitian saya, subjeknya adalah siswa sekolah dasar kelas 6. Nah, adapun penelitian ketiga memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan YouTube sebagai media belajar. Adapun perbedaannya yaitu pada
Penelitian tersebut itu selain membahas tentang YouTube sebagai sumber belajar tambahan, di situ juga membahas tentang manfaat YouTube sebagai media di sekolah yang digunakan guru dalam memberikan materi pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran fisika. Sedangkan pada penelitian saya berfokus pada siswa kelas 6 SD yang menggunakan YouTube sebagai media self-regulated learning, di mana tidak ada campur tangan guru dalam penerapannya dan tidak ada spesifikasi mata pelajarannya. Alur yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini meliputi pengidentifikasian masalah, perumusan masalah, menentukan tujuan dan manfaat, melakukan studi literatur dengan mencari referensi berdasarkan penelitian terdahulu, menentukan metode pengujian, menentukan responden, melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan hasil pengujian, lalu kemudian melakukan pengujian, melakukan pengolahan data, lalu menganalisa hasil pengujian, serta yang terakhir itu menarik kesimpulan. Penelitian ini akan dilakukan di Universitas Profesor Dr. Hamka, di beberapa SD di Kota Jakarta Selatan, dan di rumah saya sendiri. SD yang akan dijadikan tempat penelitian utama adalah SDN Cikoko 01 Pagi. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, terhitung mulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode fenomenologi yang bertujuan untuk dapat mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena yang khas dan unik yang dialami suatu individu. Pengalaman yang tidak biasa atau fenomena tersebut secara umum terjadi perubahan sikap, sudut pandang, ataupun perilaku pada orang yang mengalami pengalaman tersebut. Dengan metode ini akan dilakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian yang saya garap, yang nantinya akan mengungkap pengalaman dan perspektif setiap individu terkait dengan pemanfaatan YouTube sebagai media self-regulated learning. Pada penelitian ini, peneliti memiliki dua peran. Yang pertama, berperan sebagai instrumen. Peran peneliti sebagai instrumen atau alat, yakni karena dari awal hingga akhir penelitian, penelitilah yang terlibat secara aktif dalam penelitian secara penuh gitu. Jadi mulai dari kegiatan mengumpulkan data, menganalisis data, mendiskusikan hasil temuan yang diperoleh, hingga menyajikan dan menyimpulkan hasil diskusi tersebut ke dalam sebuah tulisan. Peran peneliti yang kedua yaitu sebagai director, yang mana perannya untuk mengatur dan mengawasi jalannya penelitian yang dilakukan agar tetap pada jalan yang sama untuk mencapai tujuan. Dengan begitu, peneliti berperan penuh dalam mengatur dan mengawasi jalannya penelitian dari awal hingga akhir penelitian. Dan dalam penelitian ini, data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan data utama yang diperlukan untuk analisis dan diperoleh secara langsung dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap siswa SD kelas 6 yang telah menggunakan YouTube sebagai media self-regulated learning. Sedangkan data sekunder yaitu data pendukung yang digunakan sebagai landasan dalam pembahasan hasil analisis yang diperoleh dari jurnal-jurnal dan buku-buku tentang penggunaan YouTube sebagai media self-regulated learning atau media belajar mandiri. Berdasarkan hal tersebut, maka sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa SD kelas 6 yang telah menggunakan YouTube sebagai media self-regulated learning. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut berkenaan dengan persepsi siswa SD kelas 6 dalam pemanfaatan YouTube sebagai media self-regulated learning. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data non-statistik yang bersifat deskriptif kualitatif, yang menggambarkan bagaimana sih persepsi siswa SD kelas 6 dalam pemanfaatan YouTube sebagai media self-regulated learning. Lalu, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini sesuai yang diungkapkan oleh Miles dan Haberman, yaitu pertama dengan pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan hingga akhir penelitian. Nah, langkah ini dilakukan untuk mengetahui fakta-fakta pada hal yang diteliti, yaitu persepsi siswa SD kelas 6 dalam pemanfaatan YouTube sebagai media self-regulated learning. Untuk mengetahui hal tersebut, maka akan dilakukan observasi dan wawancara kepada beberapa siswa SD kelas 6 yang telah menggunakan YouTube sebagai media self-regulated learning, serta mendokumentasikan hal tersebut dengan membuat catatan-catatan mengenai pertanyaan dan hasil wawancara. Langkah yang kedua yaitu reduksi. Reduksi data adalah proses merampingkan data, memilih data yang penting, dan menyederhanakannya. Tahap reduksi data akan dilakukan secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung. Pada tahap ini, data-data yang nantinya terkumpul akan diubah ke dalam bentuk tulisan. Data yang dipilih adalah data yang relevan dengan tujuan pengambilan data di lapangan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu penyajian data atau display data. Tujuan dari tahap display data adalah untuk memperjelas isi data agar memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan proses selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Pada penelitian ini, data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, diagram, dan juga gambar.
Setelah dilakukan penyajian data, maka akan dilakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didapatkan berdasarkan data-data yang diperoleh. Kesimpulan yang diambil nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Untuk memeriksa keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasari atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data kualitatif. Yang pertama yaitu kredibilitas, yang kedua ada keteralihan, yang ketiga ada kebergantungan, yang terakhir ada kepastian. Demikian isi proposal penelitian yang saya susun. Adapun kekurangan dalam penulisan dan penyampaiannya, saya mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.